Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin, kita akan melanjutkan kajian surat At-Takwir. Malam ini kita akan membahas mulai dari ayat 8. Bapak dan Ibu yang memungkinkan bisa membuka Al-Quran dan mengikuti ayat demi ayat. Surat At-Takwir itu surat urutan ke-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup ditanya, mengapa kamu dikubur hidup? Bapak dan Ibu yang terhormat, ayat ini ada hubungannya dengan surat An-Nahl ayat 57. Akan saya jelaskan hubungan surat At-Takwir ayat 8 dengan surat An-Nahl. Ya. Sebentar, saya ayat 57. Ini ada kaitan dengan kebiasaan masyarakat Mekah. Akan saya bacakan. Wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka meyakini Allah memiliki anak perempuan. Jadi Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuan Allah itu? Para malaikat. Lalu oleh Allah dibantah, subhanahu, maha suci Allah. Allah tidak punya anak, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Karena Allah yang menciptakan makhluk. Lalu walahum ma yashra'un, mereka apa yang mereka suka, yaitu mereka lebih suka anak laki-laki. Sebagian kabilah Arab lebih suka anak laki-laki, tidak suka anak perempuan. Lalu di ayat 58, wa idza busyirahum bil unsa, apabila mereka mendapat berita gembira tentang kelahiran anak perempuan, maka mereka terjadi dolla wajhul muswaddan, wajahnya berubah menjadi merah padam. Mengapa merah padam? Malu, kecewa, kasar, marah, jengkel. Mengapa mendapat anak perempuan? Wa huwa qadim, lalu dia menahan marah sedemikian rupa. Setelah itu di ayat 59-nya yatawara minal qaum, lalu dia bersembunyi dari orang banyak. Caranya, seorang ibu yang sedang hamil itu dibawa ke daerah pedalaman, didampingi oleh suaminya atau keluarganya dengan disertai dukun peraji. Nah, begitu bayi itu lahir, dipastikan dulu jenis kelaminnya. Apabila jenis kelaminnya laki-laki, segera dibawa pulang, lalu dirayakan. Tapi kalau bayi kelaminnya perempuan, ada dua pilihan. Ini ayatnya. Yang pertama, ayumsikuhu ala hunin, mereka mempertahankan kehamilan
kehidupan bayi perempuan itu dengan menanggung kehinaan. Apa maksudnya? Jadi bayi itu tidak dibawa pulang, dibiarkan hidup di daerah pedalaman, di daerah disatukan dengan domba, dengan kambing, dengan unta, dititipkan kepada penjaga peternakan itu. Sampai kapan? Sampai usia 2 tahun. Setelah itu dibawa jalan-jalan, setelah merasa cukup, langsung dikubur hidup-hidup. Cuma ini bedanya sedikit, ada penundaan. Cara yang kedua, lihat ayatnya, am yansuhu fiturab, atau langsung seketika itu juga dibenamkan ke dalam tanah. Nah, kalau yang kedua tidak menunggu. Begitu kata dukun berani, janin ini bayi ini perempuan, langsung sudah disiapkan kuburan, langsung ditimbun tanah, dibenamkan itu langsung ditimbun. Begitu. Ingat saat alangkah jahat, alangkah buruk, mayakumun, apa yang mereka tetapkan. Nah, nanti di akhirat bayi-bayi yang perempuan yang dikubur hidup-hidup itu, apakah dengan cara yang pertama dibiarkan dulu ada kesempatan hidup 2 atau 3 tahun, atau cara yang kedua langsung dibenamkan dalam tanah, itu dibangkitkan. Nah, makanya ini wa idal mau'udatu, ketika anak-anak perempuan atau bayi-bayi perempuan itu ditanya, mereka menjawab, saya tidak tahu. Nah, saat itu pula dihadirkan ibunya, dihadirkan bapaknya, dihadirkan para pihak yang terlibat. Lalu anaknya jadi ahli surga, ibunya dibenamkan ke dalam neraka karena kekufurannya, karena kemusyrikannya, karena dosa membunuh bayi perempuan. Itu kira-kira. Mudah-mudahan tergambar. Nah, sekarang dalam Al-Quran dilukiskan pula ada itu kebiasaan masyarakat Arab. Apakah semua suku itu? Tidak. Itu suku-suku itu suku-suku pedalaman yang disebut dengan Al-Badawa. Ahlul Badawa itu orang-orang Badui, suku pedalaman. Hidup mereka itu pindah-pindah, disebut nomad. Tetapi kalau suku-suku yang haboro, menetap, hadir itu menetap di satu lokasi, lalu membangun kehidupan yang berperadaban, tidak. Sebab kalau semuanya seperti ini, pasti akan melalui kemusnahan. Mau nikah dengan siapa yang melahirkan, itu kan butuh perempuan. Itu mudah-mudahan tergambar. Saya akan coba hubungkan Fir'aun digambarkan di dalam Al-Quran membunuh bayi laki-laki karena percaya kepada bisikan dukun. Kata dukun atau as-sahir, tukang sihir atau paranormal, akan lahir anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan merebut kekuasaan Fir'aun, yang akan menjatuhkan. Karena ini membahayakan, maka setiap ibu yang hamil dicatat. Kalau bayinya lahir laki-laki, diambil oleh negara, langsung disembelih. Jadi ada pengalaman Fir'aun membunuh bayi laki-laki. Suku-suku Badui di wilayah Timur Tengah membunuh bayi perempuan. Lalu
ada seorang penulis namanya Said Qutb. Beliau mengajukan pertanyaan, siapa yang paling jahat? Bapak renungkan juga, siapa yang paling jahat? Fir'aun yang membunuh bayi laki-laki, suku-suku Arab Badui yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan, atau manusia modern? Manusia modern itu manusia zaman sekarang, zaman kita. Siapa kira-kira yang paling jahat? Ini pertanyaan disampaikan oleh seorang ahli tafsir dari Mesir, namanya Said Qutb. Siapa yang paling jahat? Fir'aun yang membunuh bayi laki-laki karena bisikan dukun paranormal, masyarakat Arab Badui, atau manusia zaman sekarang? Nah, mari kita simak analisis atau penjelasan dari Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dilalil Quran. Kata Said Qutb begini, mari kita lihat ini. Fir'aun menunggu sampai ibu hamil itu melahirkan bayinya. Jadi menunggu dengan sabar sampai ibu hamil itu melahirkan bayi. Kalau bayinya laki-laki, baru dia bertindak mengambil dan membunuhnya. Masyarakat Badui juga dengan sabar menunggu sampai ibu hamil itu melahirkan. Kalau bayinya perempuan, baru dia bertindak. Apakah ditunda dulu atau langsung dieksekusi? Begitu cara mereka bekerja. Manusia modern tidak menunggu sampai melahirkan. Begitu hamil, langsung saja dibunuh. Tahu caranya? Dengan cara aborsi. Jadi tidak menunggu sampai melahirkan, kalau besar langsung dia aborsi. Dan tidak mau tahu apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, karena belum diketahui. Jadi menurut Said Qutb, manusia modern lebih jahat dibandingkan dengan Fir'aun, dibandingkan dengan suku-suku Badui. Jika mereka hidup tidak pakai Al-Quran, jika mereka hidup tidak pakai agama, tidak pakai aturan dari Allah, tidak pakai syariat dari Allah. Semoga kita, walau kita hidup di abad 21, kita tetap memegang teguh agama, memegang teguh pelajaran dari Al-Quran, memegang teguh hukum Allah syariat, didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya tidak melakukan aborsi. Dan aborsi ini tidak bisa terjadi kalau tidak hamil di luar nikah. Kan itu hukumnya hamil yang tidak dikehendaki, yang tidak diharapkan. Itu kira-kira. Nah, itu ayat 8 cukup bayarnya seperti itu. Wa idal mau'udatu su'ilat. Sekarang kita akan lanjutkan surat At-Takwir ayat 9. Ini pertanyaannya. Bi ayyi dzambin qutilat. Tuh, dengan dosa apa? Karena dosa apa? Tuh, bayi-bayi itu dibunuh. Apa salahnya? Coba kita, bayi laki-laki zaman Fir'aun, apa salahnya? Bayi perempuan di kalangan Badui, apa salahnya? Lalu bayi-bayi yang hamil, lalu di perempuan-perempuan yang melakukan aborsi, apa salahnya?
bayi tidak berdosa, tidak ada salahnya. Tapi ibu bapaknya ya mengambil tindakan, ambil perbuatan yang tidak manusiawi. Jadi bisa disebut terjadi krisis kemanusiaan. Maksudnya manusia tapi tidak mencerminkan pikiran manusia, perasaan manusia, rohani manusia, kepribadian manusia, karakter manusia, tak tercermin. Ini Al-Quran menceritakan keadaan mulai dari zaman Fir'aun, zaman masyarakat Badui sampai zaman sekarang. Ayat 10 kita, wa idza syurufu, dan ketika catatan amal nusyirat itu bukan disebarkan tapi diungkap. Nusyirat itu bisa diungkap atau diberitahukan kepada tiap-tiap orang yang melakukannya. Kapan itu terjadi? Tentu ini pada hari kiamat, yaitu Yaumuddin. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan amal atau perbuatan manusia. Kali ini ayatnya pendek, ketika catatan amal disebarkan atau diungkapkan. Tolong dicatat kalau yang membutuhkan, dan nanti di rumah bisa dilihat kembali. Pertama, amal kita diketahui oleh Allah, ada pada ilmunya Allah. Nah, ini bisa kita buka surat Al-Baqarah ayat 284. Al-Baqarah ayat 284 akan saya baca. Mari kita lihat Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Wa in tubdu, jika kamu menampakkan itu dengan mengucapkan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kamu. Menampakkan itu satu, bisa dengan ucapan, dua dengan sikap, tiga dengan perbuatan, empat dengan bahasa isyarat atau gestur. Awalku, atau kamu menyembunyikannya, menyimpan di dalam hati, dipendem jero kata orang Jawa, disimpan di dalam-dalamnya hati. Yuhasibukum billah, Allah menghitungnya, Allah mencatatnya, Allah menghisabnya, Allah mengetahuinya. Jadi yang pertama, perbuatan kita diketahui oleh Allah, apakah diucapkan, diperlihatkan, atau disimpan di dalam hati. Nah, ini Al-Baqarah ayat 284. Kemudian kalau sudah diucapkan atau dilakukan, dicatat oleh dua malaikat. Nah, ini ayatnya tulis, catat surat Qaf, surat ke-50 ayat 16.
Kita buka surat ke-60, surat ke-50, maaf. Surat ke ayat 16, maaf, saya ayat 18. Surat surat ke-50 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari seseorang. Berarti tidak ada satu orang yang mengucapkan atau mengatakan illa ladaihi, kecuali pada orang itu raqibun atid, ada dua malaikat yang mencatat dengan tekun, dengan teliti, dengan cermat. Ini artinya perbuatan kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ini yang kedua. Kalau yang tadi ada dalam ilmunya Allah, yang kedua ada dalam catatan dua malaikat. Nah, nanti semuanya akan dihadirkan. Yang ketiga itu pada diri kita ada catatan, ada rekaman, ada alat pencatat. Buka surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 13. Nah, kita buka surat ke-17 Al-Isra. Al-Isra, ya Allah, ayat 13 akan saya bacakan. Para bapak dan ibu sudah membuka, insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Akan saya bacakan kata demi kata, dan mudah-mudahan pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin, dan kepada setiap insan, aljamnahu, kami telah menempelkan ta'irahu, alat pencatat amal, di unuki, di lehernya. Ini seperti kalung, tempelkan di leher kita. Ini akan mencatat, akan merekam apa yang kita kerjakan. Itu. Wa nuridu lahu yaumal qiyamah. Kami akan mengeluarkan catatan itu pada hari kiamat. Kitaban berupa kitab, catatan atau tulisan. Jadi rekaman itu nanti akan berbentuk catatan, tulisan atau buku. Yalqahu mansura, yang bisa dilihat secara terbuka. Nah, yang orang tadi punya alat rekam. Subhanallah. Baik, berikutnya ada pada surat Yasin. Buka surat Yasin ayat 65. Yasin itu surat ke-36. Surat Yasin ayat 65. Nah, pada surat Yasin ayat 65 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma, hari ini, nahtimu, kami mengunci, ala afwaihim, mulut-mulut mereka. Jadi waktu kalimuna, akan berbicara kepada kami aidihim, tangan yang berbicara. Selama ini ketika di dunia yang berbicara mulut, tapi nanti di hadapan Allah yang berbicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi. Tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi. Bima, tentang segala sesuatu kamu yang mereka yaksibun dulu melakukannya. Jadi singkatnya,
semua yang kita lakukan akan diungkapkan oleh tangan yang berbicara tangan. Kaki menjadi saksi. Ya Allah, seperti itu gambarannya. Gitu. Masih ada ayat lain yang menggambarkan itu, akan saya bacakan. Sekarang ayat berikutnya adalah surat Fussilat, surat ke-41, surat Fussilat. Dimulai dari ayat 20, 21. Saya akan baca. Hatta idza majamuha, hingga ketika mereka mendatanginya, yaitu datang kehadiran Allah, lalu Allah memberikan Allah menghisab. Syahida alaihim sam'uhum, pendengaran mereka menjadi saksi. Wa absaruhum, penglihatan mereka menjadi saksi. Wa juluduhum, dan kulit, jadi telinga, mata, dan kulit, pendengaran, penglihatan, dan kulit menjadi saksi tentang semua yang mereka kerjakan. Gitu. Jadi ini yang dikatakan saksi, ada 3 saksi: telinga, mata, kulit. Telinga, mata, kulit, jadi saksi. Lalu di ayat 21 terjadi perdebatan. Waqalu li juludihim, lalu manusia-manusia yang berdosa itu berkata terhadap kulit mereka. Orang-orang yang berdosa berkata kepada kulitnya, lima sabikum alaina, mengapa kamu menjadi saksi atas perbuatan kami? Kulit, mengapa kamu menjadi saksi atas perbuatan kami? Kulit menjawab, kulit berkata, kulit menjawab, Allah telah menjadikan kami dapat bicara. Nah, seperti itu gambarnya. Kalau sudah tergambar seperti itu, di dalam surat Al-Fatihah itu bisa berikan dan singkat. Kembali lagi ke surat Takwir yang sedang kita bahas. Maka saudara, wa inna syu'u nusirat, ketika catatan amal dihadirkan. Jadi kalau gitu manusia bisa menghindarkan. Coba Allah mengetahui 2 malaikat punya catatan. Di dalam diri kita ada rekaman mata, telinga, kulit, kaki, jadi saksi. Bisa berbedanya? Tidak bisa. Ada syarat supaya itu bisa dihapus. Caranya beristighfar dan bertobat. Cuma itu caranya. Tapi sebelum mati, kalau sudah mati, tergantung kepada doa yang itu. Kalau masih hidup, kita bisa memohon sendiri kepada Allah. Kalau sudah meninggal, Allah bisa menghapus. Tapi atas doa ya hidup. Nunggu kalau sudah meninggal, nunggu apakah yang hidup mendoakan atau tidak. Kalau masih hidup, kita langsung bisa memohon sendiri kepada Allah. Begitu kira-kira. Kemudian tergambar ayat 10.
Sekarang kita akan lanjutkan ayat 11. Bagaimana gambaran tentang kiamat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Ini artinya bumi, kita ada di bumi, ada langit, ada bulan, ada matahari, ada bintang, yang itu disebut kosmologi, kan itu sama banget berhubungan dengan kehidupan manusia. Itu hancur, itu hancur. Jangan berpikir kehancurannya hanya gempa saja, jadi hancur, hilang, ternyata. Bagaimana bisa balik ke dunia? Dunianya sudah hancur, sudah lenyap. Gimana cara menghancurkan Allah? Mudah bagi Allah, yaitu dengan dua tiupan saja. Tiupan yang pertama, malaikat Israfil itu menghancurkan seluruh. Tiupan yang kedua membangkitkan menuju manusia. Jadi simpel, singkat, dan ukurannya penting. Hal termasuk seperti kedipan. Nah, saya akan bacakan ayat Quran yang menggambarkan gimana bekas-bekas gunung itu dihancurkan. Jadi masalah sebetulnya di sini juga, di dunia ini juga, tapi setelah Allah dihancurkan habis. Begitu bangun kita tidak menang, karena bukan dari dunia yang hancur, sudah masalah. Sebetulnya gambarannya bukan surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20, ayat 109. Surat Toha 109. Maaf, bukan 109, 105. Terus ya, ayat 105. Silahkan dibuka sama-sama kita. Surat Toha ayat 105. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepada Muhammad, anil jibali, tentang gunung-gunung. Katakan Pakul, maka katakanlah mereka, yang simukharti, Tuhanku akan menghancurkannya, nasba, dengan sehancur-hancurnya. Jadi gunung itu akan dihancurkan. Payadaruha, maka Allah akan membiarkan khoan sof-sofa, rata, lagi tandus. Jadi bekas gunung itu akan jadi rata, tandus, karena kering, tanah. Lah kalau kamu tidak akan melihat pihak di tanah yang rata, tandus, kering itu kiwanya, tempat yang rendah, wala amta, dan tempat yang tinggi. Jadi tidak ada tempat yang tinggi seperti gunung, tidak ada tempat yang rendah seperti lembah-lembah, itu rata. Begitu. Yauma ini, pada hari itu, yang tadi berdaya, semua orang mengikuti panggilan para malaikat. Ayo
ngumpul semua. La ibadah itu tidak ada yang menolak, tidak ada yang beralasan. Wa mustaqil aswaq lirrahman, suara-suara merendah itu karena saat dikumpulkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan. Nanti akan dikelompokkan berdasarkan nabinya, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, terus dikumpulkan sesuai dengan zamannya. Para tasma'u illa hamsa, maka dia dengan engkau dengar melainkan suara halus. Jadi hanya berbisik-bisik. Nunduk, bisik kenapa? Tidak bisa malu di hadapan Allah, para malaikat, para nabi, semuanya berada di tempat yang terlihat. Jadi duduk. Ya alam ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang dulu mereka lakukan, apa yang setelah mereka meninggal Allah lakukan. Lalu pada ayat selanjutnya, wa anamul hayyul qayyum, semua muka tunduk kepada Allah yang Maha Hidup dan berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala zulma, sungguh rugi orang-orang yang melakukan kezaliman. Nah, wa man ya'mal min sholihan wa huwa mu'min, siapa yang melakukan amal soleh pada hari yang beriman, fala ya'udul mawala hukma, maka dia tidak akan takut teraniaya dan dikurangi haknya. Jadi yang akan tetap tenang, yang akan tidak panik, hanya yang beriman dan selama di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal yang soleh. Inilah yang disebut mahsyar. Ini disebut mahsyar, tempat berkumpul itu mahsyar. Itu. Nah, lagi-lagi kita akan kembali ke surat At-Takwir. Ini bolak-balik ini. Wa inal jahim, dan ketika al-jahim, neraka su'airat, dipanaskan. Al-jahim itu dipanaskan. Ada hadis riwayat Imam At-Tabrani yang menggambarkan Nabi oleh Allah dibuka pendengarannya, mendengar ada suara yang menggelegar. Lalu sahabat juga mendengar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Rasulullah menjawab, itu batu yang jatuh ke dalam al-jahim. Jadi batu itu jatuh ke dalam jurang jahanam itu, atau al-jahim itu jurang itu, mulai dari bibir dari atas sampai ke paling bawah itu jarak 3.000 tahun. Padahal di akhirat itu satu hari di akhirat sebanding dengan 1.000 tahun di dunia. Bayangkan. Jadi dalam sekali kalau sudah melempar begitu, siapa mau makan? Makanya walaupun Anda masuk neraka hanya 1 menit, 1 jam, itu hancur.
walaupun tidak selamanya. Karena penghuni jahanam itu terbagi dua, ada yang selamanya, ada yang sebentar saja. Ya. Sementara berapa hari? Satu hari saja sebanyak 1000 tahun. Itu kedalaman berapa? Nah, ada yang bertanya, ini ahli kedokteran, khususnya ahli tentang kulit. Pak, kulit kita ini kalau terbakar, kulit kita ini terbakar, luka bakarnya lebih dari 50%. Sel-sel pada kulit rusak. Karena rusak, tidak ada rasa panas. Ketika masih bisa merasa, rasa panas. Tapi kalau lukanya lebih dari sampai 60%, 70%, selnya rusak, dibakar dengan api yang sangat panas pun berapa tetap tidak merasa. Apa artinya kata tertentu? Kalau begitu masuk dalam jahanam itu hanya saat awal saja sakit, setelah itu tidak terasa. Nah, Al-Quran menjawab. Ini jawaban Al-Quran. Saya pegal ini. Ini jawaban Al-Quran. Subhanallah. Kullama nadijat juluduhum. Dikit-dikit lagi nih. Setiap kali kulit mereka terkelupas, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Ia rukul adab, supaya tetap bisa merasakan azab. Jadi tetap akan merasa, karena begitu terkelupas sampai kemudian rusak, ganti yang baru. Jadi terus saja diganti. Akhirnya tetap merasakan hukuman. Na'udzubillah min dzalik. Apakah sudah waktunya? Sudah? Baik. Seperti itu aja barangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita jadi pribadi-pribadi yang takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, apalagi melakukan kufuran, syirik, karena akhirat itu ada nyata, hukuman Allah konkret ada, bukan omong kosong, meskipun belum kita lihat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pengajian kita dengan ibarat manis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.